Halo teman-teman, selamat datang dalam video pembelajaran kali ini. Di video ini, kami akan menjelaskan mengenai pajak kabupaten kota bagian yang pertama. Di dalam video pembelajaran ini, kami akan menjelaskan mengenai 5 topik pajak kabupaten kota. Di antaranya ada pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak restoran, pajak hotel, dan diakhiri dengan pajak sarang burung walet. Mari kita saksikan videonya. Yang pertama adalah pajak penerangan jalan. Apa sih pajak penerangan jalan itu? Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Siapa subjek pajaknya? Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Namun jika listriknya disediakan oleh pihak lain, maka yang menjadi wajib pajaknya adalah pihak penyedia tenaga listrik tersebut. Kemudian untuk objek pajaknya adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri, yaitu meliputi genset dengan kapasitas di atas 200 kVA maupun yang diperoleh dari sumber lain. Namun, ada beberapa pengecualian untuk objek pajak PPJ. Yang pertama adalah penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah, penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, kemudian penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari teknis terkait, yaitu di bawah 200 kVA. Yang terakhir adalah penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah masing-masing. Kemudian, kita akan membahas mengenai DPP untuk pajak penerangan jalan. DPP-nya adalah nilai jual tenaga listrik, di mana nilai jual tenaga listrik ini akan ditentukan berdasarkan sumber atau yang menghasilkan dari tenaga listrik. Jika tenaga listrik disediakan oleh pihak lain atau dalam hal ini PLN, maka NJTL-nya adalah jumlah tagihan biaya tetap ditambah dengan biaya pemakaian kilowatt per jam atau biaya variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik. Kemudian, jika tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, maka NJTL itu dihitung berdasarkan berapa kapasitas tersedia, tingkat penggunaan tenaga listriknya, jangka waktu pemakaian, dan harga satuan listrik yang berlaku di daerah tersebut. Kemudian, yang terakhir kita akan membahas mengenai tarif pajak. Tarif PPJ untuk konsumsi pribadi atas tenaga listrik yang dihasilkan dari sumber lain, maka PPJ-nya ditetapkan maksimal 10%. Namun, untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain atau PLN, jika digunakan oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, maka tarif PPJ-nya itu ditetapkan maksimal 3%. Kemudian, jika penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, maka PPJ-nya ditetapkan maksimal 1,5%. Untuk tarif pajak realnya, ini akan ditentukan atau ditetapkan berdasarkan perda masing-masing. Yang kedua, kita akan membahas mengenai pajak parkir. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usahanya maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 di pasal 62 sampai 66. Kemudian, siapa sih subjek pajak dan wajib pajak untuk pajak parkir? Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Kemudian yang ketiga adalah objek pajaknya. Objek pajak dari pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan karena berkaitan dengan pokok usaha ataupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Namun ada pengecualian, yaitu yang pertama, penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah, kemudian penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya, kemudian yang ketiga penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan yang terakhir penyelenggaraan tempat parkir lain yang diatur dengan perda. Atas keempat objek ini, maka tidak akan dikenakan pajak parkir. Kemudian, kita akan membahas mengenai dasar pengenaan pajak. DPP untuk pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau jumlah yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Kemudian, kita akan membahas mengenai tarif pajak parkir. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%. Dan untuk ketentuan real di masing-masing daerah, ini akan ditetapkan berdasarkan peraturan daerah masing-masing. Jadi teman-teman untuk dapat memastikannya, harus kembali merefer ke peraturan daerah masing-masing. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan terkait pajak restoran. Sebelum kita mempelajari lebih jauh terkait pajak restoran, tentu kita perlu untuk mengetahui pengertian dari restoran itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya, termasuk jasa boga atau catering. Selanjutnya, apa sih pengertian dari pajak restoran?
Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Ketentuan terkait pajak restoran terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada pasal 37 hingga pasal 41. Selanjutnya kami juga akan menjelaskan terkait ketentuan material. Ketentuan material yang pertama ialah terkait subjek pajak. Subjek pajak pada pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Ketentuan material yang kedua terkait wajib pajak. Wajib pajak pada pajak restoran ialah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dua ketentuan tersebut terdapat pada pasal 38. Selanjutnya yaitu terkait objek pajak yang terdapat pada pasal 37. Objek pajak di sini adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Yang dimaksud pelayanan ialah pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek pajak restoran ialah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Ketentuan material yang keempat ialah dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak di sini ialah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Dan ketentuan material yang terakhir ialah terkait tarif pajak yang ditetapkan paling tinggi sebesar 10% yang ditetapkan dengan Perda. Dua ketentuan terakhir termaktub dalam pasal 39 hingga pasal 40. Baiklah, selanjutnya kami juga akan menjelaskan kepada teman-teman terkait pajak hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggerahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Dua hal yang barusan saya jelaskan terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada pasal 32 hingga pasal 36. Selanjutnya kami juga akan menjelaskan terkait ketentuan material. Ketentuan material yang pertama ialah terkait subjek pajak. Subjek pajak di sini ialah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Ketentuan material yang kedua ialah terkait wajib pajak. Wajib pajak di sini ialah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dua ketentuan tersebut terdapat pada pasal 33. Ketentuan material yang ketiga ialah terkait objek pajak, yang mana hal ini terdapat pada pasal 32. Objek pajak di sini ialah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan. Jasa penunjang di sini ialah fasilitas telepon, faksimile, telex, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel. Tidak termasuk objek pajak hotel ialah jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, dan juga jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya. Ketentuan material keempat ialah terkait dasar pengenaan pajak, yang mana dasar pengenaan pajak di sini ialah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Dan ketentuan material yang terakhir ialah terkait tarif pajak yang ditetapkan paling tinggi sebesar 10% ditetapkan dengan Perda. Hal ini terdapat pada pasal 34 hingga pasal 35. Pajak sarang burung walet. Pembahasan mengenai pajak sarang burung walet ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pada pasal 72-76. Apakah itu yang dimaksud dengan pajak sarang burung walet? Pajak sarang burung walet adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Dalam undang-undang ini, subjek pajak dan wajib pajaknya memiliki pengertian yang sama, yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Untuk objek pajak dari pajak sarang burung walet, yaitu kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Yang dikecualikan dari objek pajak tersebut, yang pertama, pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan PNBP, dan yang kedua, kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet lainnya yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk dasar pengenaan pajak dari pajak sarang burung walet diambil dari nilai jual sarang burung walet tersebut, yang dihitung dengan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dikalikan dengan volume sarang burung walet. Untuk tarif pajaknya yaitu paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Demikian video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait, terutama kepada Bapak Irwan Aribowo sebagai dosen pengajar mata kuliah PDRT. Atas perhatian teman-teman semuanya, kami ucapkan terima kasih.